Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azahwa dari jurusan Tadris Matematika kelas 6B dengan nomor NIM 2108105051. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jalur untuk memenuhi tugas UAS analisis regresi. Nah, pertama-tama kita buka dulu file yang ada di Classroom, file datanya, dan kita lihat juga ini judul dari penelitiannya itu adalah analisis pengaruh durasi belajar dan lingkungan belajar terhadap tingkat pemahaman matematis dan dampaknya terhadap prestasi matematis siswa di SMAN 1 Kota Cirebon. Lalu setelah itu kita buka, cari di search bar SPSS. Lalu kalau sudah kita buka dan kita tunggu dulu seperti ini. Nah, kita oke saja. Setelah itu kita klik variable view, lalu di name yang kolom pertama ini kita klik X1 sesuai dengan variabel X1 yang ada di judul penelitiannya. Nah, di sini kita klik X1, terus di bawahnya X2, terus di bawahnya Y, di bawahnya lagi Z. Nah, lalu untuk labelnya ini kita sesuaikan dengan variabel yang ada di penelitiannya, misalkan. Nah, lalu X1-nya itu kita tulis durasi belajar, X2-nya kita tulis lingkungan belajar. Lalu yang ketiganya, yang Y-nya itu variabel Y-nya kita tulis tingkat pemahaman matematis. Lalu yang Z-nya kita tulis prestasi matematika. Nah, lalu jika sudah, kita klik lagi, kita kembali ke data view. Lalu di sini kita copy semua data dari X1, X2, Y dan juga Z dari atas sampai bawah, kita copy di kolom di SPSS-nya. Kita klik dan sudah tercopy seperti ini, teman-teman. Lalu setelah itu kita buka dulu Microsoft Word untuk mempersiapkan bentuk interpretasi dari hasil SPSS-nya. Nah, kita buka Microsoft Word, lalu kita klik new blank dokumen, lalu kita tuliskan dulu di sini nama dan sebagainya seperti itu. Setelah itu kita ketikkan dulu judul penelitiannya dan kita golongkan yang mana yang X1, X2, yang mana variabel Y dan juga variabel Z-nya. Nah, seperti ini, itu disesuaikan lagi sama judulnya. Lalu di sini kita tulis juga hipotesis penelitiannya, yang mana H1 itu diduga variabel durasi belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman matematis. H2 yaitu diduga variabel lingkungan belajar melalui tingkat pemahaman matematis berpengaruh terhadap prestasi matematika siswa. Dan H3 yaitu diduga variabel lingkungan belajar melalui tingkat pemahaman matematis, dan seterusnya itu disesuaikan. Lalu kita kembali ke SPSS. Jika sudah, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear, lalu kita klik variabel yang X1-nya itu bukan, variabel yang Y-nya itu di dependent. Lalu kita klik yang oke. Terus selanjutnya kita klik yang X1 dan juga X2-nya di variabel independent seperti ini. Lalu kita oke. Lalu muncul nih tabel regresinya. Nah, kita di sini fokus ke yang bagian koefisien dan juga model summary-nya aja. Setelah itu kita bisa copy tabel koefisiennya, lalu kita paste di Word, dan seperti ini hasilnya. Setelah itu kita bisa tulis juga analisis datanya sebagai berikut. Nah, kurang lebih untuk analisis datanya itu jadi seperti ini, bisa dibaca sendiri sama teman-teman.
Lalu jika sudah, kita kembali lagi ke SPSS-nya, lalu kita klik yang model summary, lalu kita copy dan juga kita paste di Word seperti tadi, dan kita bikin juga analisis datanya untuk tabel model summary ini. Setelah kita tulis analisis data, kita juga bisa tambahkan diagram jalur model 1. Untuk diagram jalur model satunya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bikin hasil output SPSS dan interpretasi koefisien jalur model 2. Kita kembali lagi ke SPSS, lalu lakukan hal yang sama, yaitu klik analyze, klik regression, lalu linear. Tapi di sini kita reset dulu karena kan tadi udah dimasukin yang pertama, jadi kita reset dulu. Lalu kalau sudah di reset, nanti kita masukin ulang untuk variabel dependent dan juga independennya. Yang dependennya itu kita tulis pakai masukkan prestasi matematika atau Z, yang independennya X1, X2 dan juga Y-nya. Lalu dihasilkan tabel regresi seperti berikut. Nah, kita juga sama ya, fokusnya ke model summary-nya sama koefisiennya aja. Lalu untuk tabel koefisiennya kita bisa copy seperti tadi, lalu kita paste di Word-nya ini. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita membuat analisis datanya juga. Nah, di sini bisa dibaca analisis datanya seperti berikut. Jika sudah, kita kembali ke SPSS lagi, lalu kita klik copy juga model summary-nya di Word yang sudah disediakan, lalu kita sesuaikan lagi dan kita juga klik analisis datanya dan kita tulis juga analisis datanya sesuai dengan apa yang ada di kolom model summary-nya tersebut. Nah, selanjutnya kita tuliskan kembali analisis data sesuai dengan tabel summary tersebut. Jika sudah, kita juga bisa tambahkan diagram jalur model 2 seperti ini. Lalu kita tuliskan kembali hasil interpretasi analisis jalur dan kita cek-cek lagi, dan kalau misalkan sudah semua, tinggal kita save. Kita save dan selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.